Kita mulai dari nomor satu. Ini definisi turunan menggunakan definisi asli turunan ya, pakai limit. Definisi awalnya pakai limit. Ada yang mau ngerjain yang A nggak? Ini ibu nggak ada nitip pesan nomor mana yang dikerjain. Jadi saya pilih sendiri tadi malam. Saya coba pilih sembarang. Saya kira yang tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah. Yang A, ada yang mau langsung ngerjain nggak? Kalau nggak ada, biar saya langsung. Aku pengen coba kerjain, Kak. Ayo, Fidel. Ini tinggal disubstitusi aja ya ke definisinya. Boleh untuk Iya. yang I1 aja kali dulu ya. Nanti kalau ternyata cepat, bisa lanjut I2. Ini langsung aja ya, Ayo, Kak. ya langsung aja. Jadi ini tinggal dimasukin aja berarti, Kak. Dari si 2x-nya ya. 2x+1, x-nya itu diganti jadi a plus h. Jadi 2 dikali Berarti a. ini saya tulis awalnya ini dulu ya. F Ya, aksen 5 sama dengan limit H menuju 0 dari. Nah, dari apa ini? 2 dikali a plus h plus 1. Ini kan oh, dua kali apa? A plus A h, plus ya. A ya, plus H. kan A-nya x. langsung ganti aja ya dengan 5. Ya, Plus H. Atau biar nggak bingung ya. atau iya langsung diganti jadi 5. Iya, emang langsung sih. Plus Hmm. 1 ya. Saya, ya, saya gitu sih, Kak. Ngerjainnya. Itu min 2a min 1 per h. Eh, Tunggu, Kak, saya nggak bingung cara nulisnya ya. Limit. Atau biar nggak bingung, bertahap aja ya. Jadi bikin dulu dalam FF gitu ya. Biar nggak bingung ya. F 5 plus H dikurang F5 per Iya, A gitu, Kak. gitu ya. Iya, Nah, Kak. terus barulah gunakan fx-nya 2x plus 1 ya. Iya, Kak. Terus ini jadi apa tadi? Jadi 2 kali 5 plus H plus 1 min Mm-mm. 10 min 1 per H. Min, biar temannya paham, kita buat per tahap ini aja ya. Oh iya, Kak. Plus 1 dong ya. Iya. Terus, Jadi limit mendekati 0 eh, menuju 10 plus 2H min 10. Jadi 10-nya hilang, Kak. Jadi 2H per H. eh apa nih? Gimana tadi? 10. Iya, 10 plus 2H min 10. Oh, plus satunya langsung Iya, dicoret. langsung dicoret, Kak. Oh, nggak buat dulu aja lah ya. Iya, Kak. Kurang 10 plus 1. Jadi apa ini? Jadi 10 plus 2H min 10 per H. Oh, kalau ini udah boleh lah. Yang coret yang habis konstanta. Angka yang habis. Ya. Jadi 2H per H, Kak. Mm-mm. Jadi 2 per Terus, 1. Jadi sama dengan 2. oke. Sorry. Jadi mulai belajar juga cara menulis ya. Nggak, stepnya nggak harus lengkap banget. Boleh loncat-loncat dikit-dikit. Asal jangan langsung aja dari sini langsung ke sini, jangan. Ada step tapi nggak harus lengkap banget. Ini tadi saya agak bingung awalnya, jadi saya coba buat step ini dulu. Oke, per step juga perhatikan ya. Jadi saat
belum menghitung limit, itu masih ada tulisan limit ini. Terus ini sama dengan, nah nanti dari step ini ke sini kan udah menghitung limit tuh, barulah em, nggak pakai tulisan limit lagi. Em, Kira-kira kita lanjut yang I2 nggak ya? Lanjut aja lah ya, biar dapat dua gambaran. Coba kamu juga deh, yang I2-nya. Ini pakai dua cara. Ini satu lagi. Sebentar Kak, aku belum ngerjain soalnya. Yang lain aja nggak apa. Kamu aja nggak apa-apa, langsung ini nggak apa-apa. Lebih simpel sih daripada yang lain, bentuknya. Tinggal ganti-ganti aja, tapi gantinya harus hati-hati. Boleh Fidel atau yang lain juga. Ini kan rumus, bisa saya bilang ini istilahnya rumus lah. F aksen A sama dengan ini kan. Ini diketahui, diminta nih fx-nya yang ini, ya ini ganti ke sini nanti. Terus A sama dengan min 3 katanya, ya udah ini berarti, oh sorry, yang A ya. Fx-nya yang ini, ganti ke sini, f aksen A berarti kita itu mencari f aksen 5 sama dengan fx dikurang f5 per x kurang 5. Nanti ada limitnya gitu. Harusnya hasilnya sama dengan yang cara I1. Yang lain ada? Ayo, siapapun. Nggak ada? Nggak ada ya? Ayo, tebar gimana? Awalnya gimana nih saya tulis? Oh, yang A, sorry. Yang A, yang A. Tadi saya salah. Enggak, enggak. F aksen 5. Terus, bukan, bukan. Pakai cara I2. Iya. Oh, ini limitnya limit apa? Limit apa menuju apa? A-nya kan udah ada angka tuh. Terus, mm-mm. Oke, mantap. Terus, terus, langsung aja lah ya. 2x min 10. Terus, oke. Hmm, ya. Terus nanti X min 5 dicoret jadi 2 Kak. Oke, langsung aja lah ya. Oke, mantap. Eh, yang lain ada yang bertanyakan? Kita satu poin aja, satu A aja. Biar kalian nanti sisanya, yang B sama C.
Saya kasih sekitar 1 menit buat kalian lihat-lihat kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya nanya-nanya ngobrol-ngobrol juga ya. Nanti kalau saya ternyata lanjut-lanjut, terus ada kebahas nomor yang konsepnya belum dibahas di kelas, potong aja ya. Soalnya ibu nggak ngasih tahu nomor berapa aja yang mau dikerjain. Jadi saya kemarin ambil semua nomor. Saya juga lupa nanya-nanya. Nah, kalau nggak salah tuh matematika tuh bab 2 tuh dari 2.1, 2.2 sama 2.3 tuh udah dibahas. Oh, ini ibu baru mau WA ternyata udah bisa semua. Tapi katanya fokus ke definisi dan rumus turunan dulu aja. Gimana nomor ini ada yang mau ditanyakan? Nanti berarti kita agak lama-lamain di definisi turunan berarti. Yang ini paham semua ya. Jadi itu tinggal kalian pahami definisi ini. Bolehlah kalian hafal. Menghafal juga ini kan mudah nih bentuknya. Pakai H menuju 0 atau X menuju angkanya itu, menuju A gitu misalnya di sini. Bisa pakai yang I1, bisa pakai yang I2. Dua-duanya bisa. Cara lain memahami konsep ini, kalian bayangin yang definisi turunan di suatu titik itu adalah kemiringan garis singgung di titik itu. Saya nggak akan bahas panjang lebar sih di sini. Kita fokus ke soal-soal aja. Kita lanjut kalau gitu ya. Nanti kok kalian nanya soal-soal yang di atasnya lagi. Nomor 4, limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan A yang sesuai. Kita kerjain yang C dan D ya. Yang F saya merahin, saya lihat itu agak entah soalnya yang error atau apa. Soal yang salah dikit. Jadi tugas kita itu di sini mengarahkan bentuk soal ini menjadi yang definisi turunan. Nah, kalian lihat kan yang A sampai C ini kan X menuju suatu angka. Kalau D sampai F ini H menuju 0. Nah, berarti ini tuh kayak yang D, E, F ini definisi turunan limit H menuju 0. Itu kayak yang I1 di soal sebelumnya. Yang ini kayak I2 di soal sebelumnya. Nah, jadi tugas kita itu mengarahkan, kalau soal ABC itu mengarahkan bentuk ini menjadi seperti rumus yang I2 tadi di soal sebelumnya. Kalau ini mengarahkan jadi seperti rumus yang I.1 di soal sebelumnya. Hmm, kalau kalian nggak kebayang, ini saya tuliskan f aksen A sama dengan limit x menuju A dari fx kurang fa per x kurang A. F aksen A sama dengan limit H menuju 0 f A plus H dikurang f A per H. Biasanya rumus terakhir ini tuh biasanya dipakai untuk mencari f aksen x. Jadi x-nya sembarang gitu. Tinggal ganti aja huruf A dengan x. Kalau ini kan agak rancu nanti variabelnya ya. Kalau kita pakai yang ini untuk mencari f aksen x, berarti kan ini kita ganti A-nya dengan x. Nanti kan di sini ada x lagi kan. Jadi kayak rancu gitu pendefinisian variabel-variabelnya. Nanti jadi x kurang x kan, nggak bisa kan. Sebenarnya bisa-bisa aja pakai yang pertama, tapi yang ini jangan variabel x. Kayak variabel lain lagi. Oke, kita kerjain yang A ya. Atau kalau ada yang mau langsung, boleh. Saya tunggu dulu agak setengah menit kalau ada yang berani langsung. Sorry, yang C maksud saya ini. Jadi tugas kita itu mengarahkan bentuk soal ini jadi ke sini.
Saya tunggu dulu ya agak sekitar 30 menit lah. Kalian nggak harus sampai selesai di kertas kalian, boleh langsung kalau sekiranya bisa. Ya baiknya kalau pas tutorial itu kalian juga ready kertas atau tablet buat nulis ya. Jangan cuma nontonin doang. Kalau nontonin tapi bisa nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nontonin tapi nggak bisa. Bahkan kalau kalian ada yang lagi pakai tablet bisa nulis di layar, boleh aja kalian pakai apa whiteboard. Kayaknya bisa langsung tulis di sini deh. Belum pernah nyoba juga sih. Kayaknya kalian bisa langsung tulis whiteboard pakai yang ke sini langsung. Tapi nggak tersimpan di saya gitu. Yang tersimpannya cuma di Zoom-nya aja. Gimana yang C ada yang mau? Oke, kalau gitu saya aja ya. Jadi tugas kita itu mengarahkan bentuk ini jadi ke sini. Nah, kita lihat aja. Itu kan limit X menuju min 3. Hmm, itu kan fungsi F di titik A. Tentukan F dan A yang sesuai. Berarti kan ini limit X menuju min 3 dari ini tuh kayak kita buat dulu sih dugaan fx-nya apa. Tapi biasanya yang fx itu yang ada variabel x-nya semua. Nanti kalau ada konstanta biar dipikirin nanti lagi. Jadi ini kita duga itu fx-nya yang ini langsung. Hmm, jadi x kuadrat plus 3x per x plus 3. Oh, ini saya tulis soalnya dulu deh. Ini soal pure. Terus ini setelah kita modif, kita arahkan ke definisi turunan. Nah, ini saya duga itu efeknya yang ini. Kalau kita menduga ini adalah fx, biar sesuai dengan bentuk ini. Ini kan bentuknya, pembilangnya udah kepake semua tuh. Yang ini kan udah ketulis semua. Berarti kan, sedangkan efeknya gini. Bentuk rumusnya kan gini nih. Ada min FA-nya kan harusnya. Ada min FA. Nah, kita cek aja. Kalau kita kurangkan dengan FA, ini FA-nya 0 nggak? Gitu. Berarti ini min 3, A-nya kan min 3 tadi. Min 3 kuadrat plus 3 kali min 3 per X kurang min 3. Nah, kita cek aja ini sama nggak mereka. Dari sini ke sini sama nggak? Ini X kuadrat plus 3X di atasnya. Kalau yang ini X kuadrat plus 3X, tapi ada kurangnya lagi. Nah, kita cek lagi. Ini 0 nggak ya? Jadi kalau ini misalnya 0, tentu atasnya sama kan? Yang ini sama dengan ini kan jadinya. Ini kan min 3 dikuadratin 9. 9 kurang 9, 0 kan jadinya. Nah, berarti ini enggak, yang atas ini udah sama nih dengan yang atas ini. Walaupun ada embel-embel kurang ininya. Tapi kan ini 0 kan. Jadi ini enggak mengganggu. Kalau yang bawahnya sama sih. Ini kan yang sebelah kiri kan X plus 3. Yang sebelah kanan kan X kurang min 3. Sama kan. Nah, jadi bentuk soal ini sama dengan bentuk ini. Nah, bentuk yang ini itu kita padankan ke formula kita. Udah sesuai banget tuh kan bentuknya. Limit X menuju suatu angka dari fx dikurang fa per X kurang A. Udah sama banget kan? Berarti dari situ kita bisa simpulkan. Jadi fx dan A-nya apa? Ini kan yang diminta soalkan tentukan f dan A. Jadi tentukan fungsi dan X menuju A. Dan turunan apa? Itu mendefinisikan turunan di titik apa. Ada yang bisa jawab nggak ini? Fx-nya sama dengan apa?
Dari yang saya tulis ini bentuk terakhirnya. Ada yang bisa jawab? Fx sama dengan apa? X kuadrat plus 3x, Kak. Oke. Biasanya yang jawab ini berarti paham nih maksud saya mengubah dari sini ke sini itu maksudnya apa? Sepertinya ya. Kalau A-nya apa? A-nya min 3. Oke. Kita lanjut dulu aja yang D. Caranya sama ya, mengarahkan soal ini ke bentuk definisi turunan. Langkah pertama perlu menduga-duga dulu sih fx-nya apa, fungsinya apa, duga-duga dulu, terus nanti cek cocok nggak dengan soal. Biasanya yang kalau kayak di ABC ini yang ada x-an itu pasti fx. Nah, kalau konstanta nanti lihat belakangan. Misalnya ini fx-nya itu bisa diduga x pangkat 4, bisa juga langsung x pangkat 4 kurang 1 gitu. Bisa x-nya yang ada x-nya doang, bisa ada plus atau min konstanta. Kalau kayak gini dugaannya bisa fx-nya sama dengan akar x, bisa juga akar x kurang 4 langsung. Nah, kalau yang D, ada yang mau nggak? Ada yang nyoba? Ada yang mau nyoba? Ayo, tebar. Jadi kan itu pakai praduga lagi aja berarti nggak apa ya, Kak? Pakai apa? Praduga kayak kakaknya tadi. Iya, boleh, boleh. Berarti ya saya tulis dulu aja deh. Apa nih? Jadi kan dugaannya kan yang di itu kan pakai yang H menuju 0 ya, Kak. Itu berarti Hmm, FA plus H-nya itu kan berarti yang 5 per 1 plus H kuadrat. hmm. Jadi nanti FA-nya itu berarti sama aja kayak 5 per 1 kuadrat. 5 per 1 kuadrat. Jadi fx-nya tuh sama dengan 5 per x gitu, Kak. Benar. Kata-katanya, caranya. Ya, ya, mantap, mantap. Ya, gitu caranya. Cara mikirnya gitu ya. Jadi kita kan pakai yang ini. A-nya apa? Nanti aja lah ya. Ya, cara mikirnya gitu ya. Kita kan mau pakai yang ini. Terus ini diduga itu adalah FA plus H. Nanti di sini berarti min FA-nya ya. Kan ini hanya udah cocok. Berarti ini diduga FA plus H. Terus dugaannya karena ini FA plus H, jadi diduga aja ini adalah FA plus H. Berarti tadi fx-nya apa? 5 per x kuadrat, Kak. 5 per X kuadrat. Ya, nanti itu kan ini karena bentuknya FA plus H ya. Jadi juga aja nanti si A-nya itu 1. Berarti kan jadi 5 per 1 kalau FA plus A berarti kan F1 plus H. Jadi nanti ini kan jadi 5 per 1 tambah H kuadrat gitu ya. Atau tadi saya tulis aja urutan tebar mikirnya itu. Tadi urutannya mikir itu dia duga dulu FA plus H. FA plus H-nya itu diduganya 5 per 1 tambah H kuadrat. Terus dari sini coba diduga fx-nya adalah 5 per x kuadrat. Nah, baru kita cek ya. Tulis dulu soal limit H menuju 0, 5 per 1 tambah H kuadrat kurang 5 per H. Sama dengan apa ini, Tebar? Ini kita arahkan ke bentuk formula. Berarti sama dengan apa? 5 per 1 plus H kuadrat dikurangi 5 per kita kan dugaannya sama dengan 1, Kak. Jadi 5 per 1 kuadrat Iya, gitu, Kak. oke. 5 per 1 tambah H kuadrat. Kalau ini kan kalau kita duga fx-nya adalah ini 5 per x kuadrat, barulah berarti f1 plus h kan ini kan kita mau buat jadi f1 plus h. Berarti f1 plus h kan jadi 5 per 1 tambah h kuadrat. Berarti ini kurang 5 per kita anggap a-nya 1 ya. Kita duga a-nya 1.
Kalau fx-nya 5 per x kuadrat, berarti f1 5 per 1 kuadrat gitu ya, Tebat? Iya, Kak. Gitu ya? Iya, Kak. Nah, terus ini, Terus karena itu yang 5 per 1 kuadratnya itu hasilnya sama dengan 5 itu sesuai dengan oh ya soal, ini maksud berarti saya. ya. Hmm, Jadi hasilnya bisa dianggap benar ya. Jadi, gini ya. Oke, agak sulit sih kalau menebak fungsinya apa dan turunan di titik apa kalau yang diberikan itu limitnya. Nomor 4 ada yang mau ditanyain nggak? Boleh yang udah kita bahas C atau D, boleh poin yang belum kita bahas. Saya kasih sekitar 1 menit buat kalian lihat-lihat. Yang kayak A sampai C ini lebih mudah ya, karena A-nya itu udah jelas. Ini dikasihkan limit X menuju apanya udah tahu kan. Jadi pastilah ini A-nya, jadi kita tinggal menebak fx-nya. Kalau D, E, F ini, kan definisinya emang limit H menuju nol. Jadi dari sini kita belum langsung tahu A-nya apa. Jadi tugas kita menebak dua-duanya, F dan H dan A. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi ya. Kak, kakak, saya mau nanya. Tadi saya baru nemu hal yang mau saya tanyain. Yang di limit H menuju 0, kan A-nya itu 1 ya. Tapi pas dimasukin ke rumus limitnya itu kenapa jadi 5 Kak? Hmm, Jadi- ini kan dugaan kita kan tadi, oh ini kan soal aslinya, ini soal sebenar awalnya. Oh, Terus ini, oh ini soal awalnya ini. Nah ini tuh mau kita arahkan, bisa nggak diarahkan ke bentuk yang mirip seperti ini? Nah makanya tadi mm-mm. kita perlu dugaan fx-nya apa dan a-nya apa. Nah tadi kan Tebar udah jelasin cara dia mendapatkan tebakan ini. Dia tuh awalnya tebak suku pertama ini kayaknya ini FA plus H deh. Berarti A-nya mungkin 1, FX-nya 5 per X kuadrat. Kalau begini kan 5 per 1 tambah H kuadrat ini jadi F1 plus H kan. Jadi FA plus H. Nah, terus awalnya dugaan ini, terus barulah ini dicocok-cocokin, disama dengan kan, bisa nggak diarahkan jadi seperti ini. Nah, kalau ini langsung aja. Kalau ini fx-nya ini, kalau fx-nya 5 per x kuadrat dan a-nya 1, berarti kan f dari 1 plus h alias f a plus h kan jadi ini. Udah cocok tuh dengan ini. Nah, sekarang Mm-mm. kan rumusnya dikurang fa. Tadi tebakannya a-nya 1. Nah, bener nggak f1-nya itu si 5 ini, si min 5 ini? Nah, dicari aja kan f1. Kalau fx-nya ini, berarti f1 sama dengan 5 per 1 kuadrat. 5 per 1 kuadrat itu kan 5. Ya udah cocok kan? 5 per 1 kuadrat ini yang 5 ini. 5 per 1 tambah h kuadrat itu yang 5 per 1 tambah h kuadrat yang ini. Tuh. Oke Kak, makasih.
Sama-sama. Emang agak lebih susah sih yang D sampai F. Perlu apa? Perlu bagus menebaknya. Yang E kira-kira ada yang punya tebakan nggak? F-nya apa? A-nya apa? Titiknya apa? Yang E. Ada yang punya tebakan nggak? Ini kita nggak nyelesain sampai hasil sampai akhir sih. Nebak dulu aja. Kayaknya A-nya 0 deh, Kak. Iya bener. Kenapa coba? Kenapa kayaknya A-nya 0? A-nya 0 karena ini saya langsung ke fx boleh nggak sih, Kak? Oh, Kak, kalau Iya. kalau A-nya 0 maka hanya itu adalah 2H. Jadi kan 0 plus misalnya si hanya itu 2H kan tetap jadi cos 2H ya. Terus Jadi F-nya apa? Fungsinya apa? sebentar bentar-bentar. Fx-nya itu kayaknya cos 2H. Apa cos? Fx itu harus variabel X. Cos X, Kak. Oke, benar. Hampir benar. X-nya itu adalah 2H. Iya nggak sih? Jadi Fx-nya apa? Fx-nya cos X. Kayaknya salah. Ini kan ada angka 2-nya di sini. Ada koefisien 2. Bentar, bingung, Kak. Cos 2x lah. Coba kalau Fx-nya cos 2x, terus tadi A-nya 0. Tebakan A-nya 0 ini tuh karena min 1 itu. Ini kan ada min 1. Ini kan rumusnya kurang FA. Ini ada min 1. Ya berarti ini si FA, ini si F0. Nah, cos 0 kan 1. Ya udah, cos 2 kali 0. Cos 2 kali 0 kan 1. Nah, kenapa saya cos 2x bukan cos x? Ya, ini cos 2h. Berarti nanti kan ini jadi F1 plus H kan. Kalau Fx-nya, kok 1 sih? 0, sorry. Kan A kita 0. Jadi yang si ini itu kan nanti itu tuh jadi F dari 0 plus H. Kan A plus H kan rumusnya di sini FA plus H. Tadi kita duga A-nya 0. Dugaan A-nya 0 itu bisa dari sini. Ini kan ada 1. Itu ada kayaknya cos 0 deh. Cos 0 atau cos 2 kali 0. Cos dari 2 kali 0 kan cos 0 juga kan. Tapi karena ada di sini angka 2, kayaknya bukan cos X deh, tapi cos 2X. Nah, cocok tuh kalau fx-nya cos 2X, A-nya 0, yang sini ini tuh nanti akan jadi F0 plus H. Kalau fx-nya ini cos 2X, F dari 0 plus H kan sama dengan FH. FH berarti kan jadi cos 2H kan? Nah, cocok kan ini cos 2H. Nah, yang ini, yang bentuk ini jadi F0, sorry. F0. F0 kan berarti cos 2 kali 0. Cos 2 kali 0, 0. Berarti, sorry, cos 2 kali 0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. Gitu ya. Tadi yang nanya, siapa? Yang Oh, ini. bahas-bahas. Iya, paham-paham. Iya, sih. Jujur masih Paham ya, agak Tia? bingung sih, Kak. Soalnya kayak trigono kan. Oh, oke. Pokoknya nebaknya sebenarnya gampang sih. Lihat aja yang variabel-variabel. Kalau ada H-nya itu pasti itu suku fx gitu. Sebenarnya soal nomor 4 ini semuanya gampang. Langsung nggak terlalu tricky. Kecuali nomor F, yang nomor F agak aneh. Sebenarnya A sampai E ini gampang-gampang. Langsung kelihatan tuh mana fx-nya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini aplikasi turunan masih level biasa deh. Cuman ini, di fisika kayaknya kalian pernah belajar juga, entah di SMA atau sekarang. Itu kan ada 3 tingkatan ya. Jadi ada fungsi jarak, ada fungsi kecepatan, ada fungsi percepatan. Nah, ini kan jarak kalau diturunkan jadi kecepatan, kecepatan kalau diturunkan jadi percepatan. Turunkan terhadap T maksudnya ya. Kecepatan dan percepatan sesaat di titik T gitu. Nah, sekarang
Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Itu ketinggian awalnya 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu T, detik dinyatakan dengan, berarti ini kayak jarak ini, atau ketinggian kalau di sini kan. Pokoknya sama yang satuannya meter gitu ya. HT-nya itu hitung kecepatan sesaat bola saat T sama dengan satu. Nah, di sekitar T sama dengan satu kecepatannya berapa sih? Nah, ada yang mau ngerjain ini? Tadi saya udah bilang ini. Ini mudah banget, lebih mudah daripada nomor sebelumnya tadi. Di sini saya nggak ngajarin cara ngitung tuh. Ini ngitung turunannya nggak pakai limit ya. Langsung aja dari rumus turunan yang kalian ketahui. AX pangkat N, kalau diturunkan terhadap X, jadi NAX pangkat N min 1. Ini kita udah nggak pakai definisi-definisi turunan pakai limit lagi. Langsung pakai turunan yang kalian tahu aja. Ini mudah loh. Yang A-10 bukan, Kak? Aduh, saya belum hitung. Tunggu, 80 kurang min 10 T, min 10 ya? Sorry, min 10 T, saat T sama dengan 1. Kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Tunggu, harusnya jawabannya 10 kan? Kok kalau dihitung pakai turunan min 10 ya? Tunggu, kalau bola dari atas itu kan harusnya positif kan? Makin cepat. Oh, kayaknya ini cuman arah aja ya, ke bawah gitu ya. Tadi siapa? Firan tadi ya? Iya, Kak. Tadi jawabannya berapa, Firan? Min 10, Kak. Iya, coba caranya gimana? Saya cuma pakai yang definisi turunan yang dari SMA doang sih, Kak. Gimana apa? Jadinya Yang saya tulis apa? 80-nya kan setelah diturunkan udah gak ada. Min 5 Oke, T kuadratnya setelah diturunkan jadinya min 10 T. Habis itu ntar T-nya dimasukin. oke. Ya, maksud saya itu kamu gini ya. Oh ya, Iya, jadi Kak. yang kita cari pertama itu VT gitu. Nah, VT itu adalah DDT dari HT. Kalian notasi DDT tahu kan ya? DHDT gitu. H aksen kan pakainya. Terserah lah ya, boleh pakai H aksen, boleh DHDT gini. Jadi ini diturunkan terhadap T berarti 80-nya jadi 0 ya, so, Firan tadi. Jadi min 10 T ya, Firan. Iya, Kak. Terus setelah ini, Dimasukin yang T sama dengan satunya dari ya soal H. benar. Tinggal gini, F1 sama dengan min 10 kali 1 sama dengan min 10. Jadi, kecil. Aduh, saya nggak usah lengkap-lengkap banget lah ya jadinya. Langsung saya bikin ini satuannya meter per second. Kuad, ya meter per second ya. Kayaknya tanda min ini cuma menandakan dia gerak ke bawah deh. Bukan memperlambat maksudnya. Sorry. Ya, bukan dia. Ya, kecepatan tanda itu kan cuma nandain arah ya. Kiri atau kanan, atas atau bawah ya. Oke, yang B. Ada yang mau? Firan lagi boleh. Yang lain juga boleh. Itu berarti tinggal disama denganin 0 ya, Kak? Itu kan katanya saat bola menyentuh tanah. Saat bola menyentuh tanah itu artinya ketinggiannya 0 ya. Nah, ketinggiannya 0 berarti HT sama dengan 0. Berarti kita cari dulu T sehingga HT. Di waktu berapa sih
ketinggiannya 0 gitu. Hmm, berarti gini saya tulis lengkap-lengkap. Menyentuh tanah artinya H sama dengan 0. Jadi kita cari T berapa sih agar dia 0. Nah, ini dapatnya T-nya berapa, Kiran? 4 nggak sih, Kak? T sama dengan 4. Ya, caranya kalian lah ya. Jadi geser dulu, bagi 5, jadi T kuadrat sama dengan 16. Sebenarnya T-nya ada dua tuh. Ada dua buah maksud saya. Eh, apa tuh, Firan? Kalau yang saya bilang T-nya ada dua buah itu kira-kira apa dan apa? Bisa min 4 sama plus 4 ya. Jadi bisa min 4, bisa plus 4. Tapi kan di sini kita lagi bicara aplikasi realnya. Waktu itu nggak mungkin negatif gitu. Jadi yang kita pilihnya yang positif aja gitu. Nah, terus setelah ini apa, Firan? Dimasukin ke yang itu, yang F, yang VT. Jadi min 10 kali 4. Eh, Oke. iya. Ah, Kecepatan kan ditanya berarti V4 sama dengan min 10 kali 4 sama dengan min 40 gitu ya. Iya, Kak. Mm-mm. Ya, jadi dia kan kalau semakin dekat ke tanah semakin cepat ya. Ini kan tadi angkanya 10, ini angkanya 40. Jadi dia semakin cepat menumbuk tanahnya. Kan gitu ya di fisika ya. Kalau pas di ketinggian awal itu dia pelan dulu, semakin dekat ke tanah semakin cepat. Oh ya, tanda min ini itu mah karena ketinggiannya berkurang ya. Jadi ini dibuat, jadi ini min fungsi hanya, nanti dapat V-nya juga ada tanda minus. Ini cuma menandakan arah. Jadi nomor 5 ada yang mau ditanyakan yang lain? Saya yakin Firan udah paham banget A sama B. Kalau yang lain, saya kasih sekitar 15 detik deh buat kalian lihat. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 7, pasangkan grafik fungsi A sampai F kecil. Ini A sampai F kecil. Berikut dengan grafik turunan A sampai F besar. Jadi ini fungsinya, ini turunannya. Ini tuh buat menguji pemahaman kalian tentang hubungan fungsi dengan turunan. Saya tadi sempat bilang juga turunan itu kayak kemiringan garis singgung. Dia miringnya seberapa gitu. Kalau misalnya garisnya fungsinya seperti ini, itu miringnya sekitaran 1. Kalau ini miringnya sekitaran 0. Ini miringnya sekitaran tak hingga atau nggak punya kemiringan. Ini sambil kalian lihat-lihat ya, sambil ada yang mau propose diri, sambil ada yang mau mengajukan jadi volunteer, saya sambil ngobrol-ngobrol juga ini. Misalnya kalian punya fungsi kayak gini nih, nah cara mendapatkan grafik turunannya, kalian lihat-lihat aja kemiringan-kemiringan di tiap-tiap titik. Misalnya di titik ini, kemiringannya sekitar segini kan, anggap aja sekitar min berapa tuh, min 2 kali ya. Oh ya, cara tahu kemiringan tuh itu ya, kalau kayak gini, itu miringnya 0. Miring itu kan kayak tangan ya, tangan sudut. Ini miringnya 0, ini semakin positif naik. Ini kalau sudutnya 45 derajat, itu miringnya 1. Lebih besar lagi, miring juga, miring gitu. Nah, sampai ini nggak punya kemiringan. Nah, kalau kayak gini, itu kemiringannya min 1. Miring ke kiri itu min 1.
Kalau dia miring ke kiri itu gradiennya negatif, miring ke kanan itu gradiennya positif. Nah, jadi kalau yang kayak gambar ini itu gradiennya -1, ini sekitar ini tuh -1/2, ini nol lagi gitu. Nah, kalau kayak gini ini tuh kan miring ke kanan ya. Nah, ini satu lagi gitu. Nah, kalau yang kayak kurva miring saya tadi, kurva lengkung saya ini, yang saya merahin kan sekitar kayak gini nih bentuknya. Ini kan kayak kemiringannya sekitar -2 gitu ya. Jadi di titik X ini kemiringannya sekitar -2. Terus di titik yang ini dia tuh kayak ini ya, kemiringannya semakin berkurang gitu ya kelihatan ya. Kan awalnya jadi gini, jadi gini, jadi gini. Sampai nanti di titik ini tuh kemiringannya nol. Tapi linear itu berkurangnya. Nah, nanti setelah nol, ini kemiringannya bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Kemiringannya terus tapi positif. Nah, kira-kira gini. Gitu aja. Jadi kalian lihat aja kemiringan-kemiringan di titik-titik. Kalian bayang-bayangin aja. Ada yang mau? Yang nomor 7? Ya udah kelamaan saya aja. Hmm, saya aja untuk satu atau dua, nanti baru saya tanya lagi ke kalian. Misalnya yang gambar A kecil, kalian perhatikan gambar A kecil. Yang alfabet kecil itu grafik fungsi ya. Jadi kalian lihat aja kemiringannya di titik-titik. Misalnya di titik ini, kemiringannya kan gini ya, lurus kan. Terus di titik ini kemiringannya sama dengan sebelumnya kan. Di titik ini sama dengan sebelumnya juga, positif. Kalian lihat aja di alfabet besar, gambar mana yang di sekitaran ini, X yang kecil dari sekitar, saya anggap aja angka ini, misalnya kecil dari -1, di kirinya -1, pokoknya di sebelah sini, grafiknya itu kayak konstan. Kenapa konstan? Kan tadi saya bilang ini di titik ini misalnya. Kemiringannya kan lurus, misalnya 1 gitu. Di titik ini lurus, miringnya sama dengan titik sebelumnya 1 juga misalnya. Di titik ini sama juga. Berarti gini doang. Positif tapi ya, karena kan miring ke kanan. Makanya saya bikin gambar kayak gini. Terus di setelah itu ini ada tajam nih. Saya mau kasih tahu juga kalau tajam itu dia nggak punya turunan. Dia tuh berubah secara drastis kan itunya kemiringannya, nggak bertahap berubah kemiringannya kayak yang nggak saya gambar tadi parabola. Kalau saya gambar parabola tadi itu berubah kemiringan itu bertahap. Nah, kalau sekarang drastis, yang awalnya positif-positif yang sama tiba-tiba jadi kemiringan berapa nih? Kalau garisnya lurus biru, kalau garis biru lurus kayak gini, kemiringannya berapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Ini? Enggak. Iya, nol. Jadi setelah tadi positif-positif, tiba-tiba berubah jadi nol gitu. Berarti yang A kecil temannya yang mana? D besar. Oh iya, gitu aja doang. Gampang kan? Jadi melihat kemiringan-kemiringan aja. Yang B kecil ada yang tahu? F besar mungkin Kak? Siapa tuh? Diki ya tadi? Iya Kak, Diki. Diki ya? Iya, benar. F besar. Saya tanya deh, coba jelaskan kenapa kamu jawab F besar. Em, karena kan di, aduh nggak bisa di ini ya. Kalau punya tablet nggak apa-apa, bisa whiteboard nggak ya? Kayaknya bisa deh. Aku pakai Orang laptop Kak. mau pakai laptop nggak bisa nulis sih kayaknya. Iya. Kecuali laptopnya apa screen bisa nulis. Coba ngomong aja nggak apa-apa. Aku sih Kak ngambilnya pakai mana ya, perasaan aja sih. Karena kan itu ada dari atas tuh miring ke bawah. Kan Nah, berarti punya kemiringan tuh. Nah dari titik nah. itu, kalau tadi kata kakak itu turunannya itu jadi berubah gradiennya, berarti itu harusnya lurus deh. Lurus. Apa-apa? Terus yang kalau
pernyataan kakak tadi kan turunannya itu kan apa namanya gradenya berubah tuh. Ah, Nah, berarti dari titik yang itu, titik yang pertama itu harusnya lurus hmm, gitu, lurus gradenya nol. iya. Ah, Juga dengan ah. titik berikutnya gitu. Oh, oke. Kayaknya kurang clear ya penjelasannya saya aja. Eh, Kalian lihat aja kemiringan-kemiringan di titik-titik. Misalnya di sini, itu kan miring ke kiri gitu ya, negatif berarti kan. Eh, saya gambar ini aja negatif. Terus di titik ini negatif juga sama dengan sebelumnya, berarti kan lurus gini kan. Sampai nanti di titik ini dia tajam, nggak punya keturunan. Berarti putus tuh nanti kurvanya. Terus di titik ini jadi positif, tiba-tiba berubah jadi positif. Tapi kelihatannya angkanya sama tuh, misalnya ini -2, ini tuh jadi +2 gitu. Gini. Terus yang bagian ini negatif lagi ya, sampai ke X sama dengan 0. Ya gitu-gitu doang. Ya gambar F kan cocoknya. Kayaknya Diki mungkin ngerti, cuman menjelaskannya masih kurang. Yang C kecil, temannya yang mana? Yang A besar bukan Kak? Oke, saya belum lihat-lihat lagi. Ini kan sekitaran 0 ya, 0 dulu, terus naik, naik kemiringannya, naik, 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 tapi naiknya mulus. Terus pas di X sama dengan 0, dia rata ini, berarti kemiringannya 0, berarti awalnya 0, naik, naik bertahap, jadi 0 lagi. Oh, sorry. Ini kan naik, naik, terus ini miringnya turun tuh. Kan gini ya. Awalnya kemiringannya 0, terus miringnya positif, positif, positif. Terus dia tuh agak berkurang tuh kemiringannya. Kemiringannya jadi gini, kemiringannya jadi gini, terus pas di X sama dengan 0 dia rata, kemiringannya 0. Berarti awalnya 0 dulu, terus naik, turun jadi 0 gitu ya. Terus pas di sini turun lagi dia. Kalau ini turun kan berarti gradiennya negatif, negatif, negatif sampai nanti 0 lagi gitu. Kayaknya gini deh. Yang B. Tadi tadi salah berarti ya? Iya salah Kak berarti. Salah ya? Saya nggak susah juga cara jelasin jadinya ini yang ini karena agak ribet sih bentuknya. Jadi kalian lihat aja kemiringannya ya. Ini kan awalnya kemiringannya 0, terus miring ke kanan berarti positif, eh miring ke kanan positif. Nah, ini berkurang nih kemiringannya, tapi masih positif. Nah, pas di sini 0, berarti tadi 0 jadi positif. eh Terus pas di X sama dengan 0, dia 0 lagi gitu. Cocoknya kan dengan yang ini kan? Ya, nggak harus semuanya sih yang kalian pahami. eh yang D, Ya besar bukan Kak? tunggu saya tulis ini dulu. Yang D apa? Siapa tadi? Aku Alek Apa tadi jawabannya? C besar. C besar. Nah, ini kan kemiringannya sekitaran 0 nih, hampir 0 kan? Berarti eh, de- dekat-dekat 0 gitu. Dekat-dekat 0. Terus ini eh kemiringannya bukan 0 lagi, tapi negatif gitu ya. Eh Semakin bertambah nih angkanya, tapi masih negatif. Jadi semakin ke bawah, sampai di sini tuh kan grafiknya putus. Kalau grafiknya putus, dia nggak punya kemiringan. Alias nggak punya turunan gitu maksudnya. Terus pindah lagi ke sini, positif yang sangat besar, berkurang, berkurang, sampai 0. Iya, yang C ya, tadi jawabannya ya? Iya Kak. Oke, oke. Kalau temannya ada yang bisa jawab, berarti temannya paham.
Lagi-lagi nggak semua sampai A sampai F itu kalian paham ya. Beberapa aja kalian paham udah bagus. Yang E kecil A, Kak. itu kan 0 dulu, terus nambah gitu ya. Nambah, terus di ujungnya 0. Iya. Nah, berarti F auto apa tuh? A, B, C, D, E ya. Yang E kita cek aja. Ini kan kalau kayak gini tuh, kalau kayak gini berarti nggak punya kemiringan, berarti nggak punya dulu. Terus jadi ini sangat miring ini. Karena garis lingkungnya kayak gini kan, sangat miring, berarti positifnya sangat besar. Kalau ini masih miring ke kanan, masih positif, tapi udah agak kecil, berarti masih berkurang. Sampai di sini itu jadi 0, cocok kan dengan ini? Terus ini negatif yang sangat negatif, nggak terlalu besar. Sampai ke sini negatif yang sangat besar, sampai ke sini nggak punya. Ya, cocok dengan yang E. Saya yakin ada yang bingung, tapi saya nggak punya waktu banyak untuk lama-lamaan di sini. Tapi beberapa paham ya? Paham, Kak. Ya, jadi ini buat melatih pemahaman kalian tentang beda fungsi, hubungan antara fungsi dengan turunannya. Nanti kalau turunan kedua gitu lagi. Jadi si turunan pertama dilihat lagi kemiringannya itu nanti dapat turunan kedua. Oke, kita nomor 9 aja ya. Periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A dengan meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Agak loncat ya. Dari nomor 7 ke nomor 9. Oh, nomor 8 soalnya mudah. Mirip nomor 7 juga. Apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan 0 berarti ya kalau yang soal B. Ini saya aja nanti, tapi nanti di beberapa step saya nanya-nanya ke kalian. Dia udah kasih clue tuh pakai limit kiri dan kanan. Nah, apakah fungsi? Oh, oke. Ini minggu kemarin kayaknya saya udah kasih tips juga tuh. Jadi kalau ada fungsi piecewise kayak gini yang dibagi-bagi gini, ini sama ini gitu. Kalau ini. Saya pernah kasih tips kalau yang bentuk-bentuk kayak gini tuh kalian pakai limit kiri limit kanan gitu ya. Kalau yang baginya itu sekian tidak sama dengan sekian, sekian A sama untuk X tidak sama dengan sekian, untuk X sama dengan sekian. Kalau yang kayak gitu, kalian nggak usah pakai limit kiri kanan. Yang kalian pakai nilai limit sama dengan nilai fungsi kayak gitu kan kemarin. Kalau yang kekontinuan, kalau yang kekontinuan, misalnya soalnya itu piecewise kayak gini, X tidak sama dengan A misalnya. Terus ini X sama dengan A. Yang kalian lakukan itu kan membuat limit X menuju A itu sama dengan FA yang kalian atur. Kalau kalau piecewise-nya itu seperti ini, X kecil A, X besar sama A, yang kalian atur itu limit kiri sama dengan limit kanan. Ini sebenarnya baru ngecek punya limit atau enggak. Tapi kalau fungsinya sederhana nanti otomatis dia nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Oh enggak harus sederhana juga sih fungsinya. Pokoknya gini ya. Nah kemarin tuh saya ngasih tips kayak gini, yang kalian atur ini. Nah kalau turunan itu sama juga. Nah bedanya sekarang eh, soal B itu berarti lebih mirip dengan yang ini ya. Nah kalau yang ini itu tentang kekontinuan. Ya kalau tentang turunan ya sama, berarti ini tapi nanti ini F-nya F aksen. F
yang ini F aksen. Itu artinya turunan kiri, turunan kanan. Jadi, yang kita atur di sini adalah kita buat agar, oh ini baru memeriksa ya. Kita cek aja turunan kiri apakah sama dengan turunan kanan, gitu. Jadi yang B, ah, analog saya buat ini, analog dengan yang di atas. Nah, yang B ini, kita cek turunan kiri. Limit X menuju 0, kan A sama dengan 0 tuh. Dari kiri, oke. Kita tulis formula G aksen X-nya dulu. Ini pakai turunan biasa. G aksen X sama dengan apa ini? Coba turunin dong. Min 3x kuadrat, Kak. Yang bawahnya, ini cos maksud saya. Min sin X, Kak. Min sin X. Oke. Nah, tapi kalau kalian melakukan seperti ini, piecewise-nya itu nggak sama dengan yang ini lagi ya. Beda dikit doang. Bedanya di sini. X kecil dari 0, X besar dari 0. Gitu. Nggak ada tanda sama dengan lagi. Karena G aksen 0, kalau mau nyari G aksen 0, ada lagi caranya. Nggak bisa pakai, kalau kalian buat ini pakai sama dengan ngikutin yang tadi, X kecil sama 0, lah berarti G aksen 0 tinggal pakai yang ini dong. Gitu kan? Kalau mau nyari G aksen 0, kalau kalian buat ini pakai sama dengan, jadi pas mau bikin G aksen X piecewise kayak gini, jangan pakai sama dengan lagi. Nah, jadi untuk nyari G aksen 0 itu ada caranya, yaitu yang tadi. Eh, kita harus cek turunan kirinya sama nggak dengan turunan kanan. Hmm. Oh, kalau yang itu. Oke. Jadi kita limit X menuju 0 dari kiri. Nah, kalau tadi kekontinuan kan kayak gini. Ini F, F. Nah, sekarang aksen, yaitu sekarang G aksen. G aksen X. Sama dengan limit X menuju 0 dari kiri. Kita pilih yang min 3x kuadrat berarti ya. Min 3x kuadrat. Sama dengan apa ini? Nol, Kak. 0 ya? Oke. Kalau turunan kanan? Berarti G aksen ganti jadi apa? Min sin x, Sin Kak. X. Iya, min sin X. Sama dengan 0 juga ya? Iya, Kak. Nah, iya. Jadi karena turunan kiri sama dengan turunan kanan, maka fungsi mempunyai turunan, maka G aksen 0 ada gitu. Berarti punya dia. Kan perintahnya itu kan memeriksa apakah G aksen 0 ada. Apakah punya turunan di X sama dengan 0 gitu. Ini cara satu. Cara duanya,
Nanti kalian aja ini lanjutin. Cara duanya nggak langsung nyari G aksen X piecewise seperti ini. Tapi nyari turunan kiri, turunan kanannya pakai definisi. Jadi kan kita punya definisi turunan itu kan F aksen 0 sama dengan limit X menuju 0 Fx kurang F0 per X kurang 0 gitu ya. Oh, oke. Saya langsung 0 aja nggak apa-apa ya. Harusnya kan A dulu tuh kalau mau pakai sesuai rumus, tapi nggak apa-apa langsung gini. Nah, tapi nanti kalian cari turunan kiri, turunan kanan. Sama juga tuh kayak tadi. Jadi turunan kiri biasanya simbolnya kayak gini, setahu saya. Nah, bedanya sekarang limitnya limit kiri, limit kanan. Nah, saya bikin X aja lah ya. Kan X kurang 0, X kan. Saya lanjut aja deh ini. Ini caranya persis sama. Saya lanjut ke bawah aja. Ke samping aja biar hemat. Fx-nya kalau kalau mendekati 0 dari kiri, berarti kita pakai, sorry, kok F ya? Tadi G harusnya ya, nanti aja coba ya. Berarti kita pakai yang 1 kurang X pangkat 3. 1 kurang X pangkat 3 dikurang F0. Nilai di 0. Ini nilai persis sama dengan 0. Berarti pakai yang atas juga. 1 kurang 0 pangkat 3 ya. 1 kurang 0 pangkat 3. Per X. Aduh, ke bawah juga jadinya. Parah, sini aja ya. Limit X menuju 0 dari kiri, satunya habis ya. Berarti sisa min X pangkat 3 dibagi X jadi min X kuadrat ya. Atau saya bikin gini aja lah ya, biar kalian sendiri yang mendetailkan. Terus turunan kanan, persis sama caranya. Fx kurang F0 per X. Nah, tapi sekarang Fx kita apakah 1 kurang X pangkat 3 lagi? Kan kita mendekatinya dari kanan. Berarti si cos X ya. Cos X dikurang G0. G0 mah sama. Karena kan persis di 0 tadi yang itu kan. 1 kurang 0 pangkat 3. Per X. Ini jadi bentuknya kayak gini nih. Limit X menuju 0 dari kanan. Cos X dikurang 1 per X. Ini sama dengan 0. Ini ada rumusnya juga ini. Tapi kalau kalian mau cari, bisa juga. Ini rumus limit trigonometri kok. Ini nilainya sama dengan 0. Nah, baru alasannya yang tadi sama. Oke, saya lupa. Menurut saya dua-dua cara ini boleh, tapi saya lupa di kelas itu boleh pakai cara pertama atau enggak. Makanya saya kasih kalian cara kedua ini. Kalau cara kedua pasti boleh. Ada yang mau ditanyakan? Soal B, intinya kalian apa? Nggak ada pertanyaan ya? Kak, itu yang cara pertama yang dicari limitnya doang ya, Kak? Iya, limitnya doang. Karena kan kita udah mendefinisikan turunannya, tapi limit dari turunan.
Ini tuh kayak apakah limit dari turunannya ada gitu? Apakah turunannya kontinu gitu? Oke, oke, Kak. Masih, Kak. Sama agak ribet sih mau menjelaskannya kan. Apakah turunannya kontinu gitu jadinya? Kalau di fungsi biasa kan kita mencek apakah nilai fungsinya ada, apakah punya limit itu sama aja. Ini tadi huruf G. Kayaknya saya lebih prefer ngarahin kalian ke cara dua aja deh. Saya takut cara pertama nggak boleh. Karena cara pertama itu kan langsung nyari G aksen tuh. Langsung nyari G aksen, tapi piecewise-nya dibagi kayak gini. Kak, maaf, boleh izin ke atas, Kak. Aku mau screenshot sebentar. Oke. Biasanya saya ekspor sih, tapi mau screenshot juga. Gak apa-apa kan nanti nanti aja takut waktunya ini. Boleh nanti dikirim aja, Kak. Terima kasih. Oke, oke, sama-sama. Tentukan A dan B sehingga fungsi F yang didefinisikan dengan ini mempunyai turunan di setiap bilangan real. Nah, ini mirip banget sama yang tadi. Terlalu susah nggak ya saya milih-milih soalnya? Soalnya Ibu bilang juga udah bisa semua soal sih, semua materi. Nah, saya pernah kasih tahu ke kalian eh, hubungan kontinu, limit sama turunan ya. Hmm, saya pernah kasih tahu ini nih. Nggak usah saya tulis lah. Limit kontinu turunan. Jadi tingkatannya gitu. Jadi turunan itu yang paling khusus. Jadi agar dia punya turunan, dia harus kontinu, harus punya limit juga gitu. Berarti nomor 11 ini, kan kita disuruh menentukan A dan B agar eh, dia punya turunan di setiap bilangan real. Nah, saya pernah bilang juga kalau ada fungsi-fungsi Pisah segini, kalian cukup fokus ke batas-batas intervalnya. Yaitu kalau kayak gini, berarti kalian fokus ke X sama dengan 1 aja. Tapi mungkin kalian perlu kasih tahu juga, kayaknya cuma pernyataan jelas F punya turunan untuk X tidak sama dengan 1. Jadi kalau X-nya selain 1, dia punya turunan. Kayaknya cukup kayak gini, nggak perlu kalian jelaskan panjang lebar. Kalau mau lebih panjang lebar lagi, bilang aja. Untuk X tidak sama dengan 1, F berbentuk polinomial. Ini kan polinomial nih. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Kalau polinomial biasa, dia pasti punya turunan. Jelas F punya turunan untuk X tidak sama dengan 1. Lalu akan dicari A dan B agar F punya turunan di X sama dengan 1. Nah, caranya persis kayak tadi, tapi ini kita butuh info tambahan, yaitu yang seperti saya bilang, kalau punya turunan, dia harus kontinu. Jadi kita gunakan dulu kekontinuannya. Yang ini, agar F kontinu di X sama dengan 1. Berarti kalau agar kontinu, saya sudah pernah kasih tips juga, kalau pisosnya seperti ini, berarti yang kita lakukan limit kiri, limit kanan. Iya kan? Jadi kita mengatur agar limit X menuju 1 dari kiri, dari fx, itu kita atur sama dengan limit X menuju 1 dari kanan, fx.
Sampai sini paham nggak? Saya jangan terlalu cepat. 3 baris yang saya tulis ini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Ini boleh kalian tulis langsung sama dengan ke kanan gini. Boleh kalian cari satu-satu. Cari limit X menuju 1 dari kiri dulu. Cari hasilnya. Lalu cari lagi ini. Cari hasilnya. Lalu samakan mereka. Itu ya cara style penulisan doang. Nah ini kita style yang sekarang saya bikin kayak gini. Terus ini kita selesaikan satu-satu. Ini di ruas kiri. Nanti ini di ruas kanan gitu. Nah limit X menuju 1 dari kiri berarti limit X menuju 1 dari kiri, fx-nya diganti dengan apa? Yang ini diganti jadi apa? AX kuadrat plus BX, Kak. Ya, ax kuadrat plus bx sama dengan limit X menuju 1 dari kanan diganti apa? X pangkat 3 min 5. Oke. Harus kiri jadi apa? Ini hasilnya apa? Jadi A plus B. A plus B. Yang kanan? Jadi min 4. Oke. Udah, kita punya satu persamaan. Lagi-lagi saya ini kita Zoom-nya nggak bisa di-record. Jadi kalian apa yang saya omongin tapi nggak saya tulisin, cerna-cerna bagus-bagus ya. Karena nggak bisa diputar lagi. Kan banyak tuh hal penting saya omongin tapi nggak saya tulis. Karena agak ribet kalau mau ditulisin. Yang ini stylenya bisa dua. Kalian cari satu-satu dulu. Limit ini sama dengan ini, sama dengan ini, selesai. Baru kalian cari yang limit kanan. Limit ini sama dengan limit ini, sama dengan min 4. Baru buat di bawahnya. Agar F continue di X sama dengan 1, maka A plus B sama dengan min 4. Gitu ya. Ini masalah style penulisan doang. Nah, terus sekarang yang limit kiri, limit kanan tadi. Seingat saya boleh ya pakai cara satu yang kayak soal sebelumnya tadi. Itu lebih mudah sih. Nggak perlu pakai definisi kan. Jadinya ini kan yang cara dua ini kan pakai definisi turunan kan. Agak sedikit ribet kan. Nah, saya lebih suka pakai cara satu. Setahu saya itu boleh aja sih. Setahu saya ya. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan ibu juga membolehkan. Kalian ikutin aja di kelas gimana ibu. Jadi sekarang yang turunannya lagi. Jadi sekarang agar F punya turunan di X sama dengan 1. Persis sama dengan soal sebelumnya tadi. Salah apa sih? Nah, kita cari F aksen 1 dulu. Sorry, F aksen X dulu untuk X tidak sama dengan 1. Selain X-nya 1. Apa ini? F aksen X sama dengan apa? 2AX plus B. 2 X kurang X. dari 1. Oke, mantap. Terus Sama 3X kuadrat. X lebih dari 1. sorry. 3X kuadrat. Nah, X besar sama 1. Nah, sebenarnya ini tuh yang dengan ini tuh yang bisa menjawab yang tadi. Jelas F punya turunan untuk X tidak sama 1. Ini itu karena yang ini. F aksen X-nya kan yang ini tuh. X ini untuk yang kecil dari 1, ini untuk yang besar dari 1. Ya udah ini kan pasti ada kan turunannya. Nah, sekarang masalahnya di persis X sama dengan 1 yang jadi masalah. Jadi kita perlu buktikan jadi turunan ini kalau kalian gambarkan misalnya gini ya. Untuk X kecil dari 1, dia itu linear. Untuk besar dari 1,
parabolik gini. Nah, apakah yang saya gambar barusan kontinu sebenarnya itu? Apakah turunannya kontinu? Apakah turunannya ada gitu di X sama dengan satu? Sebenarnya intinya itu. Jadi kita akan cari turunan kiri, turunan kanan. F aksen 1 sama dengan limit X menuju 1 dari kiri dari F aksen X. Gitu ya bedanya. Ini sebenarnya persis sama dengan mencari limit atau kekontinuan, tapi sekarang bentuk fungsinya itu turunan. Kalian mau pakai cara dua yang kayak soal sebelumnya tadi boleh juga. Saya lebih suka yang kayak gini. Berarti ini sama dengan apa? Lanjutin dong siapapun. Ayo, ayo. Ayo. Sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri dari 2AX plus B. Terus langsung disubstitusi aja. Nah, berapa? 2A plus B, Kak. Oke. Nah, turun kanan lanjut deh. Tias juga ya tadi. Iya, Iya. Tias. F aksen 1 dari kanan sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan dari F aksen X sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan dari 3X kuadrat sama dengan 3. Berarti apa yang kita punya? 2A plus limit X mendekati 1 dari kiri harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Oke, Berarti mantap. Kita tulis aja ya. uh, berarti 2A plus B harus sama dengan 3. Ya. Turunan kiri sama dengan turunan kanan jika 2A plus B sama dengan 3. Kita punya dua buah persamaan. Nah, dari dua buah persamaan kita tadi, berarti kita punya SPLDV ya. A plus B sama dengan min 4, 2A plus B sama dengan 3. Boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Lanjutkan, Tias. Ini apa lagi? Saya pakai substitusi eliminasi boleh nggak, Kak? Yang Substitusi. atas dikali 2. Ribet ya? Ribet. Ini kan B-nya udah sama tuh Eh, koefisiennya. iya Langsung sih aja bisa kurangin. bisa dikurang. Saya malas Tapi ketutup nguranginnya, aja sih, tapi Kak. nguranginnya bawah bawah ke atas, bawah kurang Boleh kan? atas. Iya makanya. Soalnya saya malas minus. 2A Iya. kurang A sama dengan A. Terus B kurang B habis. 3 min min 4 itu 7. Terus B-nya, Terus B-nya itu tinggal substitusi ke persamaan pertama. 7 plus B sama dengan min 4. B sama dengan min 4 min 7 sama dengan min 11. oke, udah gitu doang. Ya, setahu saya semua cara yang saya tuliskan sekarang boleh. Jadi kalian pahami ini bagus-bagus ya. Tapi lagi-lagi yang pas yang bagian ini, kalian mau pakai cara dua dari soal sebelumnya tadi tuh boleh banget juga. Pasti hasilnya sama. Saya kasih sekitaran 30 detik untuk melihat-lihat ini kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian pas ujian fokus juga ya yang ditanyakan soal apa. Ini kan pertanyaan soalnya cuma tentukan A dan B. Jangan bisa jadi juga nanti di soal itu perintahnya bukan itu. Tentukanlah nilai dari A kuadrat plus B gitu. Agar F punya turunan di setiap bilang real. Jadi setelah kalian dapat nilai A dan B, kalian perlu ngitung ini juga. Sebenarnya ini enggak yang paling penting ya tadi. Kalau kalian misalnya lupa yang ini, paling poinnya berkurang dikit gitu. Berkurang 10% misalnya. Cuma ngingatin kalian hati-hati dalam membaca soal. Biasanya soal ujian kan nggak lurus-lurus banget kan.
Nggak ada yang ditanyain ya? Paham berarti? Paham berarti ya? Paham, Kak. Yang 14, eh ini turunan trigono. Ya udah ini agak 829. Kita setengah jam lagi ya? Oh, di pas kok ini. Kita satu soal aja deh berarti 14 ini. Coba yang C, ada yang mau nggak? Saya pilih yang nggak terlalu susah dan nggak terlalu mudah. Min sin X cos X nggak sih, Kak? Jangan langsung hasil. Coba caranya gimana? Saya nggak ngitung juga. Ini diapain dulu? Bentar, Kak. Salah deh. Salah ya? Salah kayaknya. Lupa kalau pakai step by step, bentar. Cerita aja itu kamu apain setelah itu gitu. Turunan trigonometri. Yang lain juga boleh ya. Tebar bisa nggak? Siapa yang? Oke. Oh, saya tahu, Kak. Diapain dulu? Eh, kan buat nyari f aksen X itu dari perkalian ya ini ya. Itu Boleh, boleh. anggap aja sin X itu U, terus cos X Hmm, itu V. hmm, Nah, hmm, masukin dulu nih rumus dasarnya f aksen X sama dengan U aksen V plus V aksen U. hmm, Terus kan U-nya udah diketahui yaitu sin X. Kita tinggal nyari U aksennya. U aksen dari sin X itu kan cos X. hmm, Gitu. hmm. Terus V-nya itu kan cos X, maka V aksen dari si cos X-nya itu adalah min sin X. Hmm, Ya udah kita langsung masukin ke rumus turunan fungsi trigononya yang hmm. tadi U aksen V plus V aksen U. Iya, saya nggak usah tulis. Gak usah ya, ya udah. U aksen V, U aksennya itu kan tadi cos X kali sin, U aksen V, V. Ya udah itu. Oh iya Maksudnya benar, saya cos nggak X nggak cos saya X nggak nulis plus rumus. V aksen U min sin X kali sin X. U aksen V, V aksen. Oke. Min Terus? sin X, min sin X. Ya udah nanti hasilnya itu, ini boleh ditulis cos dulu Kak. Ini bebas Kak urutannya. Iya, bebas, bebas. Oh, ya udah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Salah deh yang di awal. Udah selesai gini. Udah. Oke, ya boleh gini. Ada cara yang lebih simpel, nggak perlu U kali V. Eh, ini benar. Ini ini rumus apa? Coba. Tias, cos kuadrat kurang sin kuadrat itu rumus apa ya? Kalian harus ingat lagi ya rumus-rumus trigono pas SMA. Ingat nggak Cos cos kuadrat 2x, kurang Kak. sin kuadrat itu apa? Apa? Cos 2x. Cos 2x ya. Nah, jadi ada cara dua nih, lebih simpel. Cara dua. Jadi sin X kali cos X itu boleh kalian cari dulu sin X kali cos X itu pakai rumus trigono sin kali cos. Boleh juga dari ini aja. 2 sin X cos X itu rumus apa?
Halo? sin 2x. 2 sin cos itu rumus apa? Setengah sin 2x. Iya, ya, saya bertahap dulu. 2 sin x cos x itu adalah rumus sin 2x. Nah, berarti kalau sin x kali cos x doang, berarti sin 2x per 2 gitu ya. Tadi temannya bilang langsung setengah sin 2x. Padahal saya baru nanya 2 sin x cos x itu rumus apa gitu. Nah, oke, berarti si fx itu kita tulis sebagai setengah sin 2x. Nah, ini lebih simpel. Ada sin doang, nggak ada kali cosnya. Terus f aksen x, ya langsung turunan dari sin apa? Cos kan? Ini ada setengah, terus turunan dari sin itu adalah cos. Cos apa? Ya yang di dalamnya juga. Nah, terus ingat, ini aturan rantai. Harus kalikan lagi dengan turunan yang di dalamnya. Turunan dari si 2x, yaitu 2. Nah, gini. Setengah kali 2 habis. Langsung cos 2x. Lebih simple. Paham ya? Satu nomor ini, dua cara. Coba lihat-lihat. Paham nggak? Saya kasih sekitar 15 detik. Oke, saya tekankan lagi ya. Kalian harus hafal lagi rumus-rumus trigono pas SMA plus rumus-rumus turunan trigono. Minimal sin cos tangen aja, tapi kalau hafal sekan, kosekan, kotangen juga bagus. Kayaknya bagusan hafal sih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 16. Diberikan fungsi f dan titik P berikut, tentukan persamaan garis singgung grafik f di titik P. Eh, saya nanya dulu, cara mencari persamaan garis singgung minimal diketahui apa aja? Persamaan garis linear dulu deh, persamaan garis linear gini. Minimal tuh diketahui apa aja? Titik sama gradien bukan, Kak? Ulangin, Rasya. Salah satu titik dan juga gradien. Ya, sebenarnya bisa dari 2 titik, atau cara keduanya 1 titik sama kemiringan. Jadi kita itu butuh 1 titik. Kita butuh 1 titik dan kemiringannya, tetanya, sudutnya. Nah gitu. Jadi visualisasinya gini. Hmm, hmm. Saya kasih visualisasi biar kalian paham. Ini angkanya apa sih gitu. Diberikan fungsi f. Jadi ada fungsi f biasa nih. Saya kuadrat aja fungsi kuadrat. Ada fungsi f kayak gini. Dan titik P berikut. Jadi ada titik P di sini. Oh. Dan ada titik P. Tentukan persamaan garis singgung grafik F di titik P. Garis singgung itu kan berarti kayak gini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi satu titiknya kita udah punya 1 titik P, berarti, dan untuk mencari persamaan yang hitam, ini L misalnya saya namakan, berarti kita udah punya P. Nah, kita juga butuh gradien, kemiringannya. Nah, kemiringan itulah yang ini, sudut di sekitar titik P ini. Nah, itulah yang turunan F di titik P. Jadi turunan F di titik P itu kan kemiringan garis singgung di titik P.
Itu adalah cikal bakal rumus turunan yang pakai limit tadi. Saya nggak jelaskan panjang lebar. Makanya langkahnya itu pertama, oh kalian deh ada volunteer nggak? Boleh A atau B terserah. Jadi langkah pertama cari turunan dari F, baru cari secara umum dulu F aksen X, baru cari turunan F di titik P, itu adalah gradien. Di titik P maksudnya itu substitusikan nilai absis si X-nya P itu substitusi, nanti dapat F aksen, si angkanya, itu adalah gradien, baru pakai rumus persamaan garis linier. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. X1 Y1-nya si titik P tadi. Ayo, siapa? Ayo, Rasya bisa? Saya sebut-sebut nama yang biasa-biasa saya dengar ya. Nah, saya mau deh, Kak. Tias lagi, ayo. Berarti kan nyari F aksen X dulu ya. Iya, F ini boleh aksen. A atau B, yang mana? Saya yang A deh, Kak. Oke, terus? F aksen X-nya itu berarti 2X min 1. Mm-mm, Terus substitusi X sama dengan 1 ke turunannya. Sama mm-mm, dengan 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. mm-mm. Terus, abis itu ngapain lagi sih? Wait. Kan ini berarti Rumus ini. langsung masukin ke Y-1 sama dengan M Iya, kali M itu X1. yang F aksen 1 tadi. Oh, turunan itu jadi M-nya ya, Kak? Iya, aturan itu jadi gradien. Ya, saya tulis deh, tunggu ya. Saya tulis rumusnya dulu deh, biar jadi catatan juga. X sama dengan M. Mm-mm. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1 sama dengan... Ini adalah F aksen di titik gitu. Berarti tinggal substitusi aja. Ya kan, Kak? Kan M-nya udah dapet Iya, ya. Yang aksen iya. Jadi berarti apa ini? Y min 0 sama dengan 1 kali X min 1. Iya, Y sama dengan X min 1. iya. Ya. Oke. Yang lain, ada yang mau ditanyain nggak? Atau paham nggak? Visualisasi cara seperti itu yang ini ya. Jadi, kita butuh kemiringan sama satu titik. Satu titiknya udah ada kemiringannya, ya itu tuh berupa turunan. Saya kasih sekitar 30 detik buat lihat-lihat. Boleh lihat-lihat yang B juga. Kalau ada yang mau tanyakan, bilang selama 30 detik itu. Kalau yang B boleh dibahas nggak, Kak? Yang B, ya udah kamu aja langsung ayo. Saya belum paham. Ya, Pasti Kakak. sama persis caranya. Hmm, caranya sama persis. Wait. Lah iya. Saya tuh masih bingung kalau trigono gitu loh, Kak. Oh, lupa rumusnya ya. Ya, Turunan tangan rumus-rumusnya itu, gitu. turunan tangan itu ada yang tahu nggak? Tekan kuadrat nggak sih? Iya kak, silakan kuadrat. Iya, ya udah tuh dibilang temannya atau teman rahasia aja langsung ayo. Ya rahasia aja, Kak. Tias juga boleh. Sembarang ayo. Kan walaupun bisa ngejawab, berlatih juga cara nulis yang kayak saya ya. Saya sering ulang-ulang. Minimal kayak saya, lebih detail dari saya, Bo. Itu sangat lebih bagus. Maksud saya itu kayak yang A, kalian jangan kayak gini jawabnya. Ini udah bagus nih, udah nulis F aksen X sama dengan 2X min 1. Terus tiba-tiba kalian kan mau ngesubstitusi X sama dengan 1.
Tiba-tiba kalian buat jadi gini. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Nah, jangan gitu. Bikin di bawahnya. Itu adalah F aksen 1 gitu. Jadi jangan kayak gini. Jadi sama dengan itu ya memang dia sama gitu. Bukan tiba-tiba aja. Kalau yang kayak gini kan kok bisa tiba-tiba 2 X min satunya jadi 2 kurang 1 gitu. Nah, paling parahnya sih nggak nulis-nulis F aksen X. Ayo, siapa yang B? Kasus parahnya itu nanti gini ya, doang langsung dia. 2 X min 1 gitu. Sama dengan 2 kali 1 kurang 1. Nah, apa ini gitu. Harus ditulis juga yang sama dengan itu apa yang sama dengan apa. Yang B, Boleh deh Kak coba. ayo gimana? Berarti F aksen X-nya dia 2 sekant kuadrat X bukan Kak? Iya, terus? Habis itu kita bisa substitusi absis dari yang diketahui yaitu pi per 4 ke turunannya buat cari gradien. Hmm, Berarti F aksen pi per 4 itu nanti sama dengan 2 sekant kuadrat pi per 4. hmm, Habis itu sekant dari pi per 4 kan akar 2. Berarti kalau misalnya hmm, dikuadratin nanti jadi 2. 2 kali 2 jadi hmm. 4. Oh, langsung aja lah ya. Ah, sekan pi per 4 ya akar 2. Iya, Karena kan setengah akar 2 dibalik ya. iya, Jadi akar 2 dikuadrat jadi 2 jadi 4 ya. Oke, iya. terus? Nah, habis itu kita dapat gradiennya, kita bisa substitusi ke yang tadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y kurang 3 sama sama dengan dengan 4 kali X min pi per 4. oke. Sederhanain ya. Ya, Jadi apa? Y min 3 sama dengan 4 Eh, X min pi. terus belum sederhana. Eh, Y sama dengan 4X min pi plus 3. Oke. Nggak bisa dijumlahin ya. Pi sama 3 gitu doang bisanya ya. Ya, Oke. Ya. Berarti cukup ya. 16. Tadi kan udah saya kasih waktu mau bertanya. Nomor 18. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Waktunya soalnya juga udah terakhir. Pas. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi itu. Terhadap fungsi waktu, fungsi posisi, sorry, terhadap waktu. T-nya 0 sampai 2 pi. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Sama persis dengan tadi, benda bergerak jatuh ke bawah. Ada yang mau? Nggak harus sampai dapat hasil akhir ya. Kalian misalnya ngerjain di kertas. Kalau rasa-rasanya stepnya udah ada yang paham beberapa step, langsung aja. Nanti saya bantuin, saya arahin. Yang A itu berarti dibuat V-nya sama dengan 0 ya, Kak? Iya, tadi Viran ya. Iya, Kak. Ah, VT-nya apa Viran? Min sin T ditambah cos T. Min sin T plus cos T. Itu doang ya. Iya, Kak. Berhenti bergerak sesaat. Artinya VT sama dengan 0. Berarti kita punya min sin T
plus cos T sama dengan 0. Gitu ya, Firan? Iya, Kak. Terus setelah ini nyari T-nya gimana? Disama denganin yang cos T sama sin T bukan, Kak? Boleh. Sin T sama dengan cos T. Terus? 45 derajat berarti ya, Kak? Oh iya. Berarti T sama dengan... Mulai sekarang di luar kepala, di dalam kepala boleh 45 derajat. Tapi pas nulis di kertas jangan pakai derajat-derajat ya. Tapi pakai pi. 45 derajat itu berapa pi? Pi per 4. Pi per 4. Ada lagi nggak? Itu aja, Kak, harusnya. Range T kita 0 sampai 2 pi. Kalau nggak kebayang, gambar aja sin sama cos. Saya gambar jelek gini ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini sin, ini cos. T kita range-nya 0 sampai 2 pi. Ah, nggak bisa. Pi per 4 yang ini. Kan itu berarti kan di titik mana yang garis merah memotong garis hitam gitu ya. Hitam yang lengkung ya, yang lihat sumbunya. Berarti yang ini tadi pi per 4. Nah, ada lagi tuh si ini. Ini tuh adalah, ini kan pi. Berarti yang ini pi plus pi per 4. 5 pi per 4. Oke, Firan. Iya, Kak. Berarti ada lagi satu 5 pi per 4. Sebenarnya eh yang pas step ini ada cara lain, tapi cara ini boleh-boleh aja. Kedua-dua cara ini boleh. Hmm, ini cara yang lain ya. Ini kan berarti kita punya sin kurang cos sama dengan 0 ya. Nah, sin kurang cos itu kemarin saya pas di tutorial kapan gitu saya nemu rumus ini. Sebenarnya bisa diturunkan dari sin x kurang pi per 4. Tapi nanti kita akan punya sin kurang cos itu adalah akar 2 kali sin x kurang pi per 4. Sorry, pakai variabel x ya. Sin t kurang cos t, t kurang pi per 4. Nah, jadi sin t kurang cos t itu sama dengan akar 2 sin kali t kurang pi per 4. Berarti kita punya sin t kurang pi per 4 sama dengan 0. Nah, berarti t kurang pi per 4-nya itu sama dengan, lihat aja, sin berapa aja yang 0, itu kan bisa sin 0, sin pi, sama sin 2 pi ya. Atau mau lanjut juga boleh. Nah, terus kalau T doang berarti ditambahin pi per 4. Berarti pi per 4, 5 pi, 5 pi per 4, terus 2 pi tambah pi per 4 itu kan udah agak lebih tuh dari batasan T kita. Nah, tapi yang kita ambil yang dua buah ini aja, yang sesuai dengan batasan T yang dikasih. Yang A, oke ya, Firan. Oke, Kak. Yang B, apa? Itu mudah banget yang B. Setelah dapat yang A, yang B mudah.
Tentukan interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Coba Firan berpendapat. Ini maksudnya gimana? Ayo Firan, bergerak ke kiri itu artinya apa? Berarti pas ini ya, pi per 4 sama 5 pi per 4. Oh iya, saya tanya bergerak ke kiri itu artinya apa? Negatif berarti ya kecepatannya. VT kecil dari 0. Berarti kita punya VT kita tadi apa? Min sin T plus cos T ya? Berarti Iya, kita Kak. punya min sin T plus cos T kecil dari 0. Berarti kalau mau pakai cara yang tadi, berarti kita punya ini. Cos T kecil dari sin T. Nah, balik lagi aja ke gambar. Saat kapan, ini kan cos kurang dari sin. Berarti saat kapan kurva merahnya di bawah kurva hitam. Yaitu dari pi per 4 sampai 5 pi per 4. Oh, kurung buka biasa ya. Pi per 4 sampai 5 pi per 4. Ini interval ya. Kalau yang A itu tadi jawabannya himpunan. Kalau sekarang interval. Bedakan ya, yang A tadi itu jawabannya 2 nilai gitu. Kalau yang B ini jawabannya interval. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Yang B itu kalau dalam interval perlu dibikin kayak yang atas itu nggak, Kak? Kayak jadi batas bawah dan batas atas gitu, Kak. Ini kan udah saya tulis dalam notasi kurung nih. Notasi Oh, oke, kurung ini Kak. kan udah interval kan? Yang kurung biasa, kurung siku, yang itu loh. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kalau mau penulisan lain, penulisan ini aja, notasi. Ya, saya tulis deh. Berarti ini pi per 4 kecil dari T kecil dari 5 pi per 4. Bisa gitu cara jawabnya. Oke, pas waktu kita habis. Nggak kurang, nggak lebih. Tapi saya kasih sekitar 1 menit deh buat nanyain soal-soal yang belum kita bahas. Atau yang udah dibahas nggak apa-apa. Di luar dari soal ini nggak apa-apa juga, tapi masih soal tutorial. 1 menit berarti sampai 8.57. Oh ya, kalian pas tutorial itu saya bilang lagi, kalian harus ready ya, harus ready kertas, laptop, atau tablet, sama di device kalian sendiri kalian buka soal tutorial yang lengkapnya. Jangan cuma ngarepin dari yang udah saya crop-crop ini. Biar kalian bisa bertanya soal yang di luar saya crop gitu. Atau kalian bisa putar apa scroll-scroll soal-soal sebelumnya. Kalau ini kan cuma yang tampil di layar yang bisa kalian lihat. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Semoga paham hari ini. Terima kasih. Silahkan live ya nanti. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Wah, terima kasih banyak. Pakai aplikasi luar ya? Iya, ini pakai bawaan laptop Punya juga. nomor saya nggak? Enggak Punya ada, nomor saya Kak. nggak? Enggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya. Kak, aku Tak ada ke... kok, nanti aku kasih ke Iya, Tebar. makasih Dava. Nanti Tebar komunikasi sama Dava ya. Terserah lah siapa yang minta siapa. Oke, Kak. Silahkan live, nanti link ini mau dipakai kelas selanjutnya.